Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Jihan Adila dengan NIM 210060664 akan menyampaikan materi tentang konsep dasar asesmen BK. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang apa itu asesmen non-test. Asesmen adalah proses mengumpulkan, menginterpretasikan, dan mengintensiskan informasi untuk membuat keputusan. Asesmen juga diartikan sebagai kegiatan pengukuran yang dilengkapi dengan observasi. Menurut Hamzah dan Satria, asesmen merupakan sebuah proses yang dicapai untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusan mengenai siswa, kurikulum, program, dan kebijakan atau metode lainnya. Jadi, asesmen BK non-tes adalah menilai hasil belajar peserta didik dengan melakukan tes dan melakukan pengamatan secara sistematis yang dilakukan oleh guru BK atau konselor. Lalu, apa sajakah bentuk asesmen non-tes tersebut? Yang pertama, teknik observasi. Merupakan teknik merekam data tingkah laku individu melalui proses pengamatan oleh orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yang berguna untuk memperoleh gambaran observable behavior. Yang kedua, teknik self-report. Merupakan teknik merekam data diri dan lingkungan individu dengan cara melaporkan sendiri dari siswa atau yang mewakili, seperti teman, guru, dan orang tua. Dapat berupa wawancara atau interview, angket atau kuesioner, dan autobiografi yang berisi tentang berbagai kejadian yang pernah dialami oleh siswa tersebut. Yang ketiga, sosiometri. Teknik sosiometri merupakan alat untuk meneliti struktur sosial sekelompok individu dengan dasar penelaah terhadap relasi sosial, status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan dinamika kelompok. Dan yang keempat, daftar cek masalah atau DCM. Adalah sebuah daftar kemungkinan masalah yang disusun untuk memancing pengutaraan masalah yang pernah atau sedang dialami oleh seseorang. Dan yang kelima yaitu inventory tugas perkembangan atau ITP. Merupakan metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pernyataan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya atau apa yang dirasakan oleh dirinya. Jawaban dari responden selanjutnya ditafsirkan atau dipahami oleh pengumpul data tentang keadaan responden, dan responden memahami keadaan dirinya sendiri. Asesmen BK non-tes juga memiliki syarat. Di antaranya, pertama, valid atau validalitas, yaitu data yang dihasilkan harus benar, cermat, dan akurat. Maka, kualitas pengambilan data perlu diperhatikan dan lengkapnya alat pengumpulan data untuk menghasilkan informasi yang benar. Yang kedua, reliable, yaitu data yang diperoleh harus bisa dipercaya dan terbukti kebenarannya. Data itu selalu memberikan hasil yang sama walau diuji pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Yang ketiga, balance atau keseimbangan. Keseimbangan itu merujuk pada tes terdapat semua aspek yang akan diukur. Tidak boleh hanya menumpuk pada suatu aspek tertentu dan tidak memasukkan aspek yang lain. Dan yang terakhir, tidak ambigu atau bermakna ganda. Sebuah tes yang baik diharapkan tidak menggunakan kalimat atau kesimpulan yang ambigu atau tidak tahu pastinya dan tidak jelas, karena hal tersebut dapat menyebabkan keraguan dan ketidakjelasan bagi orang lain. Selanjutnya, kita akan masuk kepada tujuan asesmen non-tes. Asesmen berfungsi sebagai sistem evaluasi individu dan sebagai cara untuk membandingkan kinerja antar individu. Tujuan dari asesmen yaitu untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang kinerja atau kemajuan siswa atau menentukan minat siswa untuk membuat penilaian tentang proses pembelajaran mereka. Menurut Hackney dan Cornier, tujuan asesmen yaitu 1. Melancarkan proses pengumpulan informasi, 2. Memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat, 3. Mengembangkan rencana tindakan yang efektif, 4. Menentukan tepat atau tidaknya konseling menjalani rencana tertentu, 5. Menyederhanakan pencapaian sasaran dan pengukuran kemajuan, Keenam, meningkatkan wawasan insight mengenai diri konseli. 7, mampu menilai lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan proses konseling dan diskusi yang lebih terfokus dan relevan.
Sekian materi tentang asesmen non-tes tersebut, terlebih terkurang mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.